Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mahmud Badarudin. Nah, sudah sekian lama akhirnya saya bisa mengupload video lagi. Nah, sebelumnya saya perkenalkan lagi, nama saya Mahmud Badarudin. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi bilangan KD 3.1 kelas 7 SMP. Nah, sebelum kita melihat materi pembelajaran untuk hari ini, sebelumnya di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke, lanjut ke pembelajaran. Oke, untuk materi pertama, materi di sini judulnya adalah bilangan. Nah, bilangan itu sudah tahu kan artinya apa? Nah, bilangan itu adalah kumpulan dari satu atau lebih angka. Contohnya 0, 1, 15, 30, 1000, 100, 1 juta, dan seterusnya. Nah, itu namanya bilangan. Bilangan dengan angka itu beda. Kalau angka itu hanya ada 10. Angka itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan bilangan itu apa? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam bilangan. Bilangan yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk lambangnya bilangan asli biasanya adalah huruf N. Nah, huruf N ini menandakan bahwa dia adalah bilangan asli. Yang kedua adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi, sudah pasti di sini ada angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan cacah sendiri dilambangkan sebagai C. Selanjutnya, yang ketiga adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu berbeda dengan bilangan asli dan bilangan cacah. Kalau bilangan asli dan bilangan cacah, mereka angkanya berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kalau bilangan prima tidak. Arti bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka dia sendiri dan angka 1. Contohnya 2. 2 di sini hanya bisa dibagi oleh angka 2 dan 1. Maka 2 termasuk bilangan prima. Untuk bilangan prima disimbolkan sebagai huruf P gitu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 ke kanan dan 0 ke kiri. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini saya menggambarkan bagian dari bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat bisa dilihat sendiri di sini, 0 ke kanan. Dia disebut bilangan bulat positif. Selanjutnya 0 ke kiri. 0 ke kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Maka bilangan bulat adalah keseluruhan bilangan yang ada di tabel bilangan. Dan bilangan bulat juga memiliki nilai yang bulat. Maksudnya di koma. 0,1 itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan desimal. Seperti itu. 1,5 bukan bilangan bulat, tapi bilangan desimal. 1/2. Nah, itu bukan bilangan bulat, tapi pecahan. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang 0 ke kanan dan 0 ke kiri, serta tidak mempunyai angka di belakang koma. Selanjutnya, ada bilangan genap.
Bilangan genap dibagi menjadi dua. Yang pertama bilangan genap positif. Nah, bilangan genap positif terdiri dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan genap negatif. Nah, dari katanya negatif. Negatif berarti ada tanda min di depannya. Nah, jadi bilangan genap negatif itu dari min tak hingga. Jadi min 10, min 8, min 6, min 4, min 2. Nah, ini namanya bilangan genap negatif. Nah, kalau ada bilangan genap, maka ada pula bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu yang kayak gimana? Nah, sama juga bilangan ganjil dibagi jadi dua. Ada bilangan ganjil positif, ada bilangan ganjil negatif. Nah, kalau bilangan ganjil positif 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, bilangan bilangan ganjil negatif, ya berarti dimulai dari min juga. Min 11, min 9, min 7, min 5, min 3, min 1. Nah, bilangan ganjil dan genap jika digabung, maka dia akan membentuk bilangan bulat. Tapi angka nolnya kemana? Nah, angka nolnya dia tidak termasuk bilangan genap saja atau bilangan ganjil saja. Karena 0 itu bisa jadi bilangan genap dan bisa jadi bilangan ganjil. Seperti itu. Makanya 0 tidak termasuk bilangan genap, 0 tidak termasuk bilangan ganjil. Karena tergantung dari soal yang diberikan. Nah, ini untuk bagannya tadi. Bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Bilangan bulat negatif itu min 1 dan seterusnya. Dan dari 0 ke kanan dia bilangan cacah. Oke, sampai sejauh ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah di kolom komentar. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini terdapat kata bandingkan. Artinya, ketika ada kata membandingkan, maka kita melakukan perbandingan terhadap dua buah nilai. Seperti itu. Nah, selanjutnya, materi ini sebenarnya sudah diajarkan ketika kalian SD dulu. Gitu. Di sini saya beri 5 tanda. Jadi ada tanda panah ke kanan, panah ke kiri, ada tanda panah tapi bawahnya ada garisnya, panah ke kiri ada garisnya, dan tanda sama dengan. Yang pertama, tanda panah ke kanan. Nah, tanda panah ke kanan dibacanya lebih besar dari. Jadi misalkan di sini ada angka 6. Di sini ada angka 4. Maka dibacanya 6 lebih besar dari 4. Yang kedua, ada tanda panah ke kiri. Dibacanya kurang dari. Atau bisa juga kalian membacanya dengan lebih kecil dari gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Contohnya, di sini ada angka 1, di sini ada angka 5. Maka 1 kurang dari 5 gitu. Yang ketiga, tanda panah ke kanan di bawahnya ada garis. Artinya lebih besar atau sama dengan. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Jadi angka di situ bisa lebih besar atau angka di situ juga bisa sama dengan. Gitu. Yang keempat, ada tanda panah ke kiri, bawahnya ada garis. Dibacanya kurang dari atau sama dengan. Sama kayak tadi. Jadi angka di sebelah kiri bisa kurang dari sebelah kanan. Atau kanan sama kiri sama dengan juga. Nah, itu maka diberi tanda panah ke kiri ada garisnya. Yang terakhir ada tanda sama dengan. Nah, sama dengan ini dipakai ketika angka di kanan dan angka di kiri bernilai sama. Nah, selanjutnya untuk memperjelas, sekarang kita coba masuk ke contoh.
Soal bandingkan nilai berikut. Yang pertama, ada angka min 2 tuh. Nah, sekarang kalian tentukan min 2 sama 1 lebih besar yang mana? Nah, menurut garis bilangan yang tadi kita telah pelajari, yang ini, lihat di sini. Ini angka min 2. Ini angka 1. Nah, untuk tabel bilangan ini, angka semakin ke kanan, maka dia nilainya semakin besar. Sekarang lihat, min 2 sama 1. Nah, 1 ini ada di kanan min 2 atau ada di kiri min 2. Nah, ternyata 1 ada di kanan min 2. Maka, jawaban dari ini adalah min 2 kurang dari 1. Seperti itu. Soal yang kedua. Di sini ada angka 0 dan ada angka min 5. Maka kita lihat lagi di tabel bilangan. Ini ada angka 0, ini ada. Sekarang lihat, min 5 ada di sebelah kiri 0 atau di sebelah kanan 0. Nah, dari gambar ini ternyata min 5 ada di sebelah kiri 0. Maka 0 lebih besar dibanding min 5. Sehingga dalam soal ini jawabannya adalah panah ke kanan. Atau bisa dibaca 0 lebih besar dari min 5. Yang terakhir, min 3 titik-titik min 3. Nah, di sini angkanya sama. Ketika angkanya sama, maka dia diberi tanda sama dengan, seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah, di kolom komentar. Seperti itu. Nah, untuk bahan evaluasi, bagaimana belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Nah, jika menyenangkan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di komen. Jangan lupa klik tanda lonceng juga agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Kalau sudah, saya cukupkan belajar untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua dan untuk saya pribadi juga. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.